Iya, pemirsa, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, mungkin Anda ingin lebih mengetahui mengapa nih Pak Ahmad Heriawan saat ini akan melenggang ke Capres 2014 nanti bulan Juli. Tapi itu jadi apa enggak gitu ya Pak ya, belum tentu ya dari PKS-nya sendiri ya. Harus baru 3 besar sekarang kan, nanti harus 1 besar. Apapun keadaannya, saya sekarang terpilih kemarin 5 besar terus 3 besar ya, saya harus menuju 1 besar kan. Kemudian kalau tidak berhasil 1 besar ya sudah, kita konsentrasi lagi. Sudah berusaha gitu sudah ya Pak ya. Baik. Karena yang menghendaki ada tampil orang Jawa Barat, orang Sunda kan tidak hanya PKS, tapi banyak organisasi-organisasi yang lain, paguyuban, ketokohan-ketokohan di kalangan Sunda, di kalangan Jawa Barat, para inohong, tentu merindukanlah, wajar ya. Etnis terbesar kedua se-Indonesia, wajar kalau kemudian kadernya itu menjadi tokoh nasional. Putra terbaiknya menjadi tokoh nasional. Lepas dari nomor 1 atau nomor 2, saya kira itu urusannya urusan kompromi dalam koalisi nantinya. Baik, jadi Bapak tidak masalah kalau misalkan nanti maju dan ternyata harus jadi cawapres, tidak masalah. Jadi kalau sekarang tentu amanatnya adalah capres ya, bakal calon presiden amanatnya. Bahwa kemudian nanti perahunya yaitu PKS dan mungkin nanti gabung dengan partai yang lain, itu ada kompromi yang lain. Saya kira nanti tinggal kita sebagai lihat. Seorang kader ikut aja ya Pak? Ikut saja, sebab begini, kan ada presidensial threshold ya, ada batasan persentase perolehan suara di mana sebuah partai atau gabungan partai bisa mencalonkan calon presiden, calon wakil presiden. Nah, kalau sebuah partai itu bisa 20%, maka dia bisa melenggang sendiri kan. Tetapi faktanya yang dapat 20% saja butuh dukungan yang lain. Butuh mitra strategis dari partai yang lain. Apalagi partai yang tidak masuk 20%. Saya kira lebih harus lagi untuk berkoalisi. Nah, di situ nanti ada tawar-menawar siapa nomor 1, siapa nomor 2. Saya kira itu menjadi bagian dari cara demokrasi untuk menyelesaikan, untuk mengerucutkan siapa yang akan menjadi pasangan calon ke depan. Baik, nah tadi pertanyaan saya yang terputus ya Pak Dede ya. Melihat sosok Ahmad Heriawan ini, apakah sudah punya modal untuk menjadi RI 1 Pak? Ya, persoalan modal itu kan bermacam-macam gitu ya. Ya pertama modal keinginan kan. Sebetulnya jarang, misalnya kalau Anda bertanya pada saya, kalau saya mungkin asa kariweuh-riweuh gitu kan, misalnya gitu lah ya. Nah, tapi di dalam politik itu begini, kalau tidak ada yang mau begitu ya, jangan sampai nanti kepemimpinan pemerintahan itu jatuh kepada yang disebut dengan man on the street, orang-orang jalanan yang tidak jelas asal-usulnya. Nah, jadi modal itu adalah, saya ingin artikan pertama basis sosial. Basis sosial itu misalnya seseorang itu dia adalah bagian dari kehidupan sosialnya. Gitu ya, bisa etnik, bisa kelompok-kelompok. Obama itu dulunya aktivis gereja itu gitu ya. Nah, ini jarang orang memperhatikan yang demikian. Memang formalnya nanti partai yang mengusung gitu ya. Nah, kalau di Amerika itu ada jalur non partai yang disebut independen gitu kan. Nah, kalau di Indonesia untuk pilpres itu hanya dibolehkan masuk lewat partai atau gabungan partai. Jadi kalau dikatakan modalnya adalah partai sudah ada. Yang bersangkutan sudah. Baik, kita tahan dulu partai, ya Pak ya, sampai partai dulu. Kita terima telepon dulu. Halo, selamat sore. Iya. Silahkan, Ibu Salma di Bogor, silahkan. Iya. Masalah partai. Kalau ini caleg gitu, emang ada dananya. Ya anggota caleg. Dapil 1, dapil 2 ya ada dananya. Dananya untuk caleg gitu atau sendiri mengeluarkan biaya sendiri. Iya. Udah. Ibu. Baik, Ibu bisa mendengarkan di televisi, Ibu? Iya.
Ya, jadi pertanyaan Ibu, kalau untuk caleg di kabupaten kota itu apakah ada dananya gitu, Bu? Iya, 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 iya Bu. Oh, seperti itu. Baik, nah kalau untuk pencalonan dari Bapak Ahmad Heriawan sendiri untuk capres bagaimana menurut Ibu? Untuk pencalonan capres. Nah, ya bagus lah. Gitu, teman. Baik, Ibu. Terima kasih untuk partisipasinya. Saya langsung minta ke Pak Ahmad aja deh untuk yang tadi ya mengenai caleg di kabupaten kota, apakah ada pendanaan ya Pak dari kalau dari PKS sendiri? Saya tidak tahu persis ya di partai-partai, yang jelas kalau di PKS orang dicalonkan ya tidak harus ada setoran dana. Karena ya kalau dana disetorkan kasihan juga, nanti dia harus kampanye kan. Ya. Ketika kampanye dia butuh membuat baligo, butuh membuat stiker, butuh membuat kartu nama dan lain-lain. Tentu sepengetahuan saya ketika sudah dicalonkan dia disuruh berikhtiar sendiri untuk mencari pendanaan sekuat tenaga dengan cara yang benar, cara yang halal untuk melakukan sosialisasi pada masyarakatnya. Itu yang saya tahu ya. Baik, berarti untuk support dana kepada calegnya sendiri tidak ada, tapi mungkin di beberapa partai lain. Tidak ada. Itu Jadi, kebijakan partai-partai sendiri baik ya, dari Pak? calon kepada partai nggak ada bayarnya, apalagi dari partai tidak bekalin ke calon. Yang ada adalah dipilih, kemudian dicalonkan menjadi calon anggota DPR atau DPRD, dan kemudian disuruh berikhtiar sendiri untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas dengan cara apapun, yang penting halal. baik Baik. dan halal. Nah, Pak Dede, saya kembali lagi tadi modal yang sudah dimiliki oleh Pak Ahmad Heriawan ini tadi partai sudah ada ya, atau sosial sudah ada. Ya, Lalu harus ada modal apa sosial lagi? politik. Kemudian juga kalau melihat beberapa pensurvei ya, mereka mensyaratkan misalnya yang pertama itu dia punya integritas. Nah, integritas ini kan sekarang dianggap barang langka gitu kan. Mudah integritas itu kan gampangnya integritas itu dipahami sebagai samanya tindakan dan ucapan dan juga pikirannya kan gitu ya. Kemudian juga punya visi, gagasan gitu kan. Gagasannya tentu gagasan tentang kalau dia terpilih mau diapakan Indonesia ini gitu kan. Nah, kemudian juga tentang leadership kepemimpinannya. Saya kira Pak Heriawan hari ini memimpin Jawa Barat gitu ya. Penduduk paling besar di Indonesia gitu ya, di Pulau Jawa kan. Kedua, sebenarnya kalau mau pilpres itu cukup menang di Jawa Barat dan Jawa Timur sudah beres. Jadi sebetulnya presiden Indonesia itu presiden Jawa Barat, Jawa Timur gitu. Kalau ngitung suara, tapi kan tugasnya seluruh Indonesia gitu kan. Nah, kemudian kompetensi, kapabilitas, saya kira itu bisa dilihat gitu kan. Bagaimana ya dengan sekarang terpilih kedua kali, saya kira itu publik mengapresiasi itu. Kemudian keberanian, soal keberanian gitu kan. Setahu saya jauh sebelum ada instruksi LKPP mewajibkan lelang lewat e-procurement gitu ya, lewat elektronik. Pak Heriawan sudah mencanangkan 70%, berikutnya 100% gitu kan. Nah, ini soal keberanian, karena kalau pemimpin Indonesia nggak ada keberanian, hanya mungkin nanti tantangannya kalau di tingkat nasional berani nggak misalnya memperbarui menghandle soal hutang luar negeri, meminta misalnya pembayaran di reschedule, kemudian juga soal tambang misalnya, sumber daya alam yang banyak dikelola asing, meskipun itu akan berhadapan dengan mahkamah internasional, jadi nggak mudah, harus bisa dibayangkan tantangan itu, tapi intinya keberanian, kemudian juga kemampuan mengkonsolidasi partai. Nah, ini ada memiliki kemampuan atau tidak, dijawabnya nanti Pak. Kita harus jeda ya Pak ya, kembali. Baik, pemirsa tetap bersama kami tentunya setelah jeda berikut ini.